Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dapat kembali berkumpul di Masjid Allah Ta'ala dalam rangka yang mulia, yaitu menuntut ilmu. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir, yaitu tafsir surat Al-Masad atau Al-Lahab. Jadi namanya ada Al-Lahab atau Al-Masad, atau sering orang menghafalnya dengan Tabbat Yada atau surat Tabbat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan menyebutkan kebinasaan bagi Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab bisa binasa? Jadi sebab turunnya ayat ini adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau di Mekkah, awal-awal Islam, dan beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi naik ke sebuah bukit dan mengumpulkan seluruh kaum Quraisy, pembesar-pembesar kaum Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu
Nabi berdakwah, mengajak kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian Abu Lahab yang ada di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini pamannya Rasul. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana. Apakah karena urusan ini engkau mengumpulkan kami di tempat ini?" Jadi waktu itu Abu Lahab mencela Rasul, bahkan mendoakan kejelekan. Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka sairul yaum." Celaka engkau Muhammad. Maka Allah pun membela Rasulnya dengan menurunkan surat ini. Dan Allah berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki paman-paman, dan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah paman-paman yang beriman kepada Rasulullah, mengikuti ajarannya, serta membela agamanya, berjihad bersamanya. Paman yang kedua adalah dia baik kepada Rasulullah, tidak mencela Rasulullah, akan tetapi dia tidak beriman. Dan paman yang ketiga adalah paman yang tidak beriman dan dia juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman yang pertama yang beliau ini beriman kepada Rasulullah dan beliau mengikuti ajarannya, bahkan membela agamanya serta ikut berjihad dan syahid, adalah Hamzah bin Abi Thalib. Dan yang satunya adalah Al-Abbas bin Abi Thalib. Kedua ini adalah paman beliau yang beriman kepada beliau. Adapun siapa namanya Hamzah, beliau ikut perang dalam peperangan Uhud dan beliau syahid dalam peperangan tersebut. Adapun paman yang kedua
jenis yang kedua adalah paman beliau Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini selama hidupnya selalu membela dakwahnya Rasul, selalu membela agamanya Rasul. Akan tetapi di akhir hayatnya beliau tidak beriman kepada Rasul dan mati dalam keadaan kafir kepada Rasulullah SAW. Adapun yang ketiga, jenis paman yang ketiga adalah Abu Lahab. Beliau adalah paman Rasulullah, pemuka kaum Quraisy. Abu Lahab ini kalau dalam segi sosial dia sangat disegani, karena termasuk pembesar kaum Quraisy, pemukanya. Beliau tidak hanya memiliki wibawa, tapi beliau ini juga ditaati, memiliki harta yang banyak, dan memiliki perawakan yang tampan. Paman beliau yang kafir kepada Rasulullah dan mencelanya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan Abu Lahab yang mencela Rasulnya, kekasihnya, bahwa Abu Lahab akan celaka kedua tangannya. Kata para ulama ahli tafsir, khasirat yada Abi Lahabin wa syaqiya biidai Rasulillahi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa celaka kedua tangan Abu Lahab disebabkan karena dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tahaqqaqa khusranu Abi Lahabin, dan sungguh telah terjadi, telah mendapatkan Abu Lahab kerugiannya dan kecelakaannya. Disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua tangan daripada anggota tubuh yang lainnya, atau sekalian langsung disebutkan Abu Lahab. Tapi pada ayat ini Allah menyebutkan yada, kedua tangannya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksudkan yada dan kenapa Allah menyebutkan kedua tangannya itu karena kedua tangan ini adalah anggota badan yang paling banyak bergerak. Dia memberi, meminta, mengambil, ya, dan lain sebagainya. Maka kedua tangan Abu Lahab itu celaka dan binasa. Artinya bukan hanya kedua tangannya, tapi seluruh diri dari Abu Lahab itu celaka. Allah hanya menyebutkan sebagian anggota badan, yang berarti maknanya keseluruhan dari Abu Lahab tersebut. Dan telah didapatkan oleh Abu Lahab kecelakaan tersebut, kebinasaan tersebut.
Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Jadi meskipun Abu Lahab ini dia pemuka kaum dan orang yang kaya raya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna, berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Berkata para ulama, ma di sini itu kemungkinan ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah an-nafyu, yaitu menafikan, meniadakan. Artinya bahwa tidak berguna sama sekali hartanya Abu Lahab dan apa yang ia usahakan. Itu kalau artinya ma-nya itu nafiyah, yang menafikan. Adapun makna yang kedua dari ma ini adalah ma istifhamiyah. Artinya adalah ma yang fungsinya untuk bertanya. Jadi gimana artinya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apakah hartanya Abu Lahab ini berfaedah dan apa yang ia usahakan? Ini kalau artinya ma itu ma istifhamiyah, ma pertanyaan. Maka apa jawabannya? Tidak ada. Tidak ada yang berfaedah dari harta bendanya Abu Lahab yang begitu banyak dan begitu melimpah. Kemudian kata ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Tidak berguna untuk Abu Lahab harta bendanya dan anak-anaknya. Falan yarudda anhu syai'an min adabillah idza nazala bihi. Maka kedua hal tersebut, yaitu harta benda dan anak-anak Abu Lahab, tidak bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa ta'ala jika telah turun kepada Abu Lahab. Tidak ada faedahnya, karena harta benda itu terbagi menjadi dua. Harta benda yang berfaedah dan yang kedua harta benda yang tidak berfaedah. Kata para ulama, harta benda yang berfaedah itu adalah apabila harta benda tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kita dari azabnya. Adapun harta benda yang tidak berfaedah, tidak berguna, adalah harta benda yang justru mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya. Lihat saja
siapapun orangnya yang dia diuji Allah dengan harta kekayaan, maka lihatlah apa yang dia gunakan dari hartanya. Apakah hartanya digunakan di jalan Allah yang menjadikan ketaatan kepada Allah, menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah, maka harta yang seperti ini adalah harta yang berfaedah. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, berfoya-foya, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menambahkan pelakunya jauh dari ketaatan kepada Allah, maka harta yang seperti ini harta yang tidak bermanfaat. Maka Abu Lahab, sekaya apapun dia, harta dan anaknya tidak bermanfaat sama sekali. Karena tatkala azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada Abu Lahab, tidak bisa harta dan bendanya menolong dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan kata para ulama, huruf sa di sini memiliki dua makna. Sa itu akan dalam bahasa Arab. Tapi kata para ulama, ada dua makna dari kata sa di ayat yang ini. Makna yang pertama itu akan. Artinya kelak di akhirat Abu Lahab akan mendapatkan neraka, dimasukkan ke dalam api neraka. Dan makna yang kedua, sa ini adalah litahqiq dan lil qarib, bahwa sa ini artinya kepastian dan itu waktunya sangat dekat. Karena kehidupan kita sejauh apapun, selama apapun di dunia ini, walaupun hidup 1000 tahun, maka sebuah tujuan bagi seluruh makhluk hidup adalah kematian. Dan kematian itu sangatlah dekat. Maka azab api neraka bagi Abu Lahab itu sangatlah dekat. Nah, ini makna sa yang kedua. Dan berkata ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, sayadkhulu nara jahannam datu lahabin al-musta'il, bahwa Abu Lahab akan memasuki neraka jahannam, yang mana neraka tersebut memiliki api yang melahap-lahap, yang bergejolak, yang besar, yang mana bahan bakunya adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan baku dari api neraka adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Kenapa bukan kayu?
Kenapa Allah pilih batu? Ternyata batu itu tidak bisa habis kalau panas. Dan batu itu menyimpan panas, sehingga panasnya menjadi sangat panas. Bahkan panasnya api neraka itu, apinya itu sangat hitam kelam. Dan api yang terpanas di dunia ini hanya 1 dari 70.000 panasnya api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari api neraka. Dan Abu Lahab ini balasannya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang memiliki api yang bergejolak-bergejolak, api yang melahap-lahap. Lahap itu artinya bahasa Indonesia lahap, melahap, yang bergejolak. Makanya dia namanya pas, Pak. Dia cocok sekali dengan penghuni neraka yang memiliki api yang bergejolak. Sesuai dengan namanya lahab. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Berkata para ulama ahli tafsir, wa huwa wa imra'atuhu allati kanat tahmilu syauk fatatruhaha fi tariqin nabiy sallallahu alaihi wasallam liadiyatihi. Dia dan istrinya, perempuannya, yang mana tatkala semasa hidupnya istrinya ini juga membenci Rasulullah SAW, tidak suka dengan Rasulullah. Apa yang dia perbuat untuk mengganggu Rasulullah? Dia siapkan kayu-kayu yang berduri. Dia kumpulkan kayu tersebut, lalu dia sebar di jalan-jalan yang akan dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Supaya mengganggu Nabi. Barangkali kena satu duri di kakinya Rasul, maka dia akan bahagia. Dan begitu bencinya dia dengan Rasulullah SAW, sehingga dia berusaha terus untuk mengganggunya. Dan juga suaminya, yaitu Abu Lahab. Bahwa dalam sebuah riwayat, tatkala Rasulullah SAW sedang sujud di hadapan Ka'bah, sedang sholat, dan tatkala beliau sedang sujud, di pojok Ka'bah ada Abu Lahab yang sedang berkumpul-kumpul dengan konco-konconi. Lalu Abu Lahab mengatakan kepada konco-konconi itu, siapa yang berani mengambil jeroannya kambing, yaitu perutnya kambing, yang sudah dibeleh, jeroannya itu diambil di rumahnya si fulan, kemudian meletakkannya di atas punggungnya Muhammad, kata Abu Lahab.
Maka salah seorang dari konconi itu datang, saya berani. Karena mendapatkan imbalan. Akhirnya dia datang ke rumah fulan dan mengambil itu dalaman ya, jeruan dari kambing, kemudian meletakkan di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW tatkala beliau sujud. Dan Nabi Muhammad SAW menangis dan beliau sujud. Lalu anaknya, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, tatkala melihat hal tersebut, beliau menangis sekenceng-kencengnya, lalu berlari menuju ayahnya yang tercinta, dan dia membuang kotoran tersebut sambil menangis. Subhanallah. Ini perjuangan Rasul kita. Dan ini biadabnya Abu Lahab, sehingga berani melakukan hal seperti itu kepada manusia yang paling mulia. Maka pantaslah Abu Lahab ini masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang bergejolak besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya, yaitu di lehernya istri Abu Lahab, ada tali dari sabut. Berkata para ulama menjelaskan tafsir ini, fi unuqiha hablun muhkam al-fatl, yaitu di lehernya istri dari Abu Lahab ini diikat dengan tali yang kuat. Kalau kita tali pati, Pak. Muhkamul fatl itu artinya tali yang kuat, tidak bisa dilepas. Min lifin syadidin khosin, dari ya tali yang sangat kuat, bahannya itu sangat keras, tidak lembek. Turfa'u bihi fi nari jahannam, dan tali tersebut diangkat di neraka jahanam. Artinya istrinya Abu Lahab ini akan digantung di neraka jahanam, Pak. Ini balasan orang yang menghina Rasul, yang menyelakakan Rasul, yang selalu ya memberikan keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma turma ila asfaliha. Setelah istri Abu Lahab ini diikatkan tali yang kuat di lehernya di dalam neraka jahanam, kemudian diangkatlah tali tersebut, kemudian dilemparkan ke dasar neraka jahanam. Jadi inilah cerita dan makna dari surat Al-Masad. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Masad ini, subhanallah, begitu banyak. Yang pertama, kata para ulama, bahwa dalam surat Al-Masad ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada umat Islam, kaum muslimin, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara cerita, dibungkus dalam cerita.
yang mana ketika kita membacanya kita merasakan bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa, Maha Esa. Sampai-sampai Rasulnya dicela, Allah balas dengan balasan yang begitu berat. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari surat ini adalah bahwa balasan yang berat bagi siapapun yang kufur kepada Rasulullah SAW dan dia mencela Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, dan ini yang terakhir, adalah faedah dari cerita-cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu surat Al-Masad atau surat-surat yang lainnya, adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam cerita-cerita mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambahkan keimanan di dalam hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu dan memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal dari ilmu tersebut, serta menjauhkan kita dari azabnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.